Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang indah saya akan menyampaikan renungan kepada adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, secara khusus adik-adik di SMTK KDC Yogyakarta. Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-39, di situ mencirikan dua orang. Ada dua ciri di mana ada orang yang tidak percaya, orang yang mengundurkan diri, yang berakibatkan yaitu kebinasaan, menerima kebinasaan. Lalu ada orang yang percaya, yang teguh, yang tidak mengundurkan diri, dia beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat di mana ada kehendak bebas yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehendak bebas yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan setiap ciptaannya itu minimal terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu decretive will dan preceptive will. Decretive will adalah kehendak yang tidak diekspos kepada semua orang, kepada ciptaan, semua ciptaan. Sedangkan preceptive will adalah kehendak atau keputusan sesuatu yang dilakukan itu diekspos kepada semua orang, seperti kitab Taurat. Kehendak Tuhan, keputusan Tuhan yang telah Tuhan buat dan Tuhan sharekan kepada setiap manusia untuk dilakukan, untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, keselamatan pun demikian adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan. Keselamatan sendiri masuk dalam wilayah preceptive will, di mana kehendak Allah yang diekspos kepada semua ciptaannya. Ini membutuhkan sebuah respon daripada seseorang untuk menanggapi karya Allah yang luar biasa besar kepada kita. Tetapi yang harus kita mengerti pada saat kita merespon kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, itu bukanlah karena jerih payah kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita adalah orang yang luar biasa lebih daripada orang lain, bukan karena kelebihan kita, tetapi itu semua karena pertolongan daripada Allah Roh Kudus. Kita tidak bisa berkata bahwasanya kita percaya bahwasanya Yesus Kristus adalah Tuhan, kecuali Roh Kudus menuntun kita, membawa kita untuk menjadi percaya kepadanya. Semua mempunyai wilayah kasih karunia. Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi perceptive will boleh menunjukkan di mana karya Allah yang tersembunyi itu disingkapkan kepada kita semua. Maka orang yang beriman akan diselamatkan dan orang yang beriman akan menghasilkan buah-buah kebenaran. Nah, jikalau kita sangat diteguhkan oleh Roh Kudus bahwasanya kita adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, bukan hanya sekedar dipanggil oleh Tuhan, maka kita akan semangat, maka di dalam keseharian kita akan menghasilkan buah-buah kebenaran. Kehidupan kita berjalan secara progresif, semakin lebih baik lagi, semakin lebih baik lagi. Pada saat kita jatuh, kita tidak terpuruk, kita tidak meninggalkan Tuhan, tetapi kita datang kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan, dan mengevaluasi dan semakin hati-hati dalam menjalani kehidupan. Itulah orang percaya. Jadi keselamatan telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Itu bentuk kasih karunia
Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita dan kasih Tuhan yang luar biasa itu membawa kehidupan kita semakin hari semakin lebih baik lagi. Maka adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjadi orang-orang yang tidak mundur, tidak meninggalkan Tuhan Yesus karena permasalahan-permasalahan yang dahsyat yang terjadi dalam kehidupan kita, ekonomi, keluarga, apapun yang terjadi itu tidak meninggalkan kita, tidak meninggalkan kasih Tuhan kepada kita. Yes, tetapi membuat kita semakin luar biasa lagi di dalam bekerja melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, karena kita sadar bahwasanya kita ditebus secara cuma-cuma. Di dalam Roma 3 di situ dimana menggambarkan manusia telah bejat, manusia tidak ada yang mencari Allah, manusia sudah digambarkan makhluk yang sangat-sangat mengerikan. Tetapi karena kasih Tuhan, gambar dan rupa Allah yang telah rusak di dalam kehidupan kita menjadi bagus lagi, sehingga kita menjadi surat-surat Kristus yang terbuka. Mari adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, semangat terus dalam belajar, semangat terus dalam melayani Tuhan. Kalau jatuh bangun jangan menyerah, tetapi andalkan Tuhan, karena kita akan tahu bahwasanya kehidupan kita semakin hari akan semakin diperbaiki oleh karya Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Terpuji-pujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Mari kita semangat terus. Tuhan Yesus memberkati.